Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk materi hari ini yaitu tentang Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan materi kita, coba kita lihat yaitu kompetensi inti. Yang pertama KI 1 yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau toleran, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, KI 3 yaitu memahami pengetahuan atau faktual, konseptual, dan prosedural, yaitu berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian. KI 4 mencoba mengolah dan menyajikan dalam ranah yang konkret yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang dalam sudut pandang atau teori. Kemudian anak-anak kompetensi dasarnya yaitu 1.10 menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 2.10 menunjukkan perilaku disiplin sebagai implementasi pelaksanaan sholat jamak qashar. 3.10 memahami ketentuan sholat jamak qashar. 4.10 mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Kemudian anak-anak indikator pencapaian kompetensi. Yang 1.10.1 meningkatkan ketentuan-ketentuan sholat jamak qashar sebagai implementasi pemahaman ketaatan beribadah. 2.10.1 menampilkan sikap disiplin dalam menunaikan sholat jamak qashar. 3.10.1 menunjukkan pengertian sholat jamak qashar. 3.10.2 menyimpulkan sholat yang bisa dijamak dan diqashar. 4.10.1 menyimpulkan prosedur pelaksanaan sholat jamak qashar. 4.10.2 mendemonstrasikan sholat jamak dan qashar. Kemudian anak-anak tujuan pembelajaran yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat meningkatkan ketentuan-ketentuan sholat jamak qashar sebagai implementasi ketaatan beribadah dengan benar. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menampilkan sikap disiplin dalam menunaikan sholat jamak qashar dengan benar. Yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan pengertian sholat jamak qashar dengan baik. Yang selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan sholat yang dijamak dan diqashar dengan baik. Yang kelima, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan prosedur pelaksanaan sholat jamak qashar dengan tepat. Yang terakhir yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mendemonstrasikan sholat jamak dan qashar dengan
benar. Baik anak-anak, coba kita lihat bersama-sama bagaimana di video ini tentang sholat jamak qashar. Sholat jamak. Ya. Sholat jamak artinya adalah salah satu yang mengumpulkan atau dilakukan. Maksudnya adalah menggabungkan dua sholat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Sholat fardu yang boleh dilakukan atau dilakukan hanya sholat subuh dengan asar, lalu sholat maghrib dengan isya. Itu berarti sholat asar tidak boleh dilakukan sholat maghrib, apalagi sholat subuh tidak boleh dilakukan sholat fardu. Sedangkan sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu berarti sholat fardu yang boleh qashar adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh qashar atau diringkas. Hadis ini menjelaskan bahwa hukum sholat jamak adalah boleh bagi orang yang berada pada kondisi darurat ketika perjalanan jauh. Jadi menjelaskan bahwa hukum sholat qashar adalah sunnah bagi orang yang berada pada kondisi darurat. Macam-macam sholat jamak. Sholat jamak dilakukan baik jam pagi dan jam terakhir. Sholat jamak terakhir adalah sholat yang diusulkan atau sholat yang dilakukan dulu atau sholat yang pertama. Misalnya jamak mengumpulkan sholat zuhur dengan asar atau sholat zuhur dan jamak sholat maghrib dengan sholat isya atau sholat maghrib. Sedangkan sholat jamak yang adalah sholat yang dikumpulkan dalam sholat terakhir atau sholat yang kedua. Misalnya jamak mengumpulkan sholat zuhur dengan asar atau sholat asar dan jamak sholat maghrib dengan sholat isya atau sholat isya. Syarat pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Pertama, sholat jamak dan qashar boleh dilakukan pada saat sedang melakukan perjalanan jauh.
Pertama, kita melakukan ikhoma untuk melakukan sholat pertama. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat pertama di sebuah kelas atau sholat kelas saja atau berkosong. Ketiga, kita melaksanakan sholat yang terdahulu atau sholat yang pertama, yaitu sholat subuh berkosong aktif, sebagai sholat subuh dari dua rakaat, sedangkan sholat aktif tetap di dua rakaat. Kemudian setelah selesai sholat yang pertama, untuk mulai sholat kedua didahului ikhoma kembali. Selanjutnya, kita berniat untuk melakukan sholat yang kedua. Di situ kita harus jelas apakah sholat sebenarnya kosong atau tidak. Kemudian kita melakukan sholat yang terakhir atau sholat yang kedua, yaitu sholat asar atau sholat isya. Jika dua sholat asar atau sholat isya dilakukan alhamdulillah rabbil alamin, akhirnya selesai. Jangan lupa like dan subscribe serta video selanjutnya dia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi anak-anak video tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Baik anak-anak, Bukom uraikan kembali tentang sholat jamak dan qashar, bahwa pengertian sholat jamak dan qashar itu yaitu menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Kemudian sholat jamak qashar anak-anak yaitu pengertiannya adalah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijamak atau digabung sekaligus diqashar atau diringkas. Lalu sholat yang boleh dijamak itu apa saja? Yaitu yang pertama zuhur dengan asyar, maghrib dengan isya. Kemudian macam-macam sholat jamak anak-anak. Yang pertama ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kemudian sholat jamak itu sendiri praktek cara melakukan sholat jamak anak-anak yaitu seperti sholat wajib 5 waktu. Perbedaannya adalah pada niat dan penggabungan itu sendiri. Adapun niatnya secara prinsip itu adalah menyebutkan nama sholat yang digabungkan. Misalnya zuhur dengan asyar dan jamak takdim. Kemudian anak-anak sholat qashar, yaitu pengertian sholat qashar adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat yang boleh diqashar itu hanya sholat yang jumlah rakaatnya 4. Yang terakhir yaitu syarat sah sholat qashar sama dengan syarat sah pada sholat Jumat. Baik anak-anak, inilah materi kita tentang ketentuan sholat jamak dan qashar. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari Bukom Syah untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.